Ya kan? Ontoseno kebeningan ini. Nah, ini pemukul, ini simbol air yang keras. Nah, itu sifatnya fisik dan non fisik. Ya pertama dibersihkan secara jiwa, yang non fisiknya, yang si fisiknya adalah yaitu tadi. Ontoseno itu ibaratnya kita menghidup. Oh ternyata ketika kita duduk di bawah pohon itu sejuk ya. Berarti penting kan. Zaman saiki malah kita didoli, gadekke duit dilempit kan ngono kan. Lebokke ning ATM kan ngono kan. Akhirnya apa seneng-seneng gitu. Tukoke kae, tukoke kuwi. Bar iki wah aku iso di mobil, akhirnya mbuke ibu andiri. Oh aku iso lho ngene iki. Nah. Ya. Nggih. Orang kalau orang merasa mampu dari jalannya itu sudah lain. Iya, gimana? Orang masa ora duwe misalnya, nggak punya. Nah, ketika kaya, wah aku omongannya sudah beres, merasa mampu. Nah itu jebakan-jebakan yang seperti itu yang kita waspadai. Kan itu. Makanya kan saya kembalikan pada ajaran budi pekerti luhur orang Jawa, ya kan. Makanya di zaman ini penagihan perjanjian sabdo palon ini yang dikembalikan. Manusia harus bisa berhamemayu hayuning diri. Ketika manusia bisa berhamemayu hayuning diri, maka dia akan bisa mampu hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasono. Nah, hamemayu hayuning bawono itu apa? Diartikan hamemayu itu artinya diambil kata dasar adalah ayu. Ayu itu adalah keindahan. Ha itu artinya suatu kata kerja. Ya. Mengindahkan. Bawono. Kita mengindahkan alam semesta ini. Hamemayu hayuning sasono, kita mengindahkan sesama kita. Dengan cara apa? Tepo sariro, rananing sariro, bagi ini kita man. Nggih. Untuk orang untuk sariro kan. Hamemayu hayuning diri, kita mempercantik diri kita. Tapi yang sekarang ya dicantikin ragawinya. Loh, ketika kita mampu mempercantik jiwa kita, otomatis raga kita juga akan terawat. Tapi ketika orang mempercantik ragawinya, belum tentu jiwanya bagus karena wadah. Barang nek wadah ya apik, durung karuan sini apik. Nggih. Itu zaman sekarang kan ya makanya dibilang orang hanya memandang sebelah mata, itu kan zaman sekarang kan gitu. Yang di sawam coba netok kan gitu kan. Makanya menilai keburukan dan ketidakburukan orang lain itu kan zaman sekarang hanya sebatas kulit. Gitu. Makanya ilmunya ilmu kulit juga. Makanya itu dikembalikan agar manusia semua di Nusantara ini biar memahami ilmu daging. Kan gitu. Wah, ini daging semua kan. Rasanya enak kan. Nah, makanya seperti itu. Nah, makanya ini saya kembalikan dengan perjanjian yang sabdo palon dengan angka kunci 729 kalau disatukan menjadi angka 9. Itu adalah awal menuju suatu kejayaan. Karena kejayaan itu sifatnya ada dua, fisik dan non fisik. Ya kan? Pembersihan secara fisik, pembersihan secara jiwa. Ya. Bahwa di dalam pewayangan itu disimbolkan senjatanya Antasena dengan Wisanggeni. Ya, ketika Wisanggeni dan Antasena sebelum Baratayuda dimulai, disuruh sama sang yang menang dan diberikan satu senjata yang namanya Godo Inten, ya kan? Untuk membunuh siapa? Batara Kala dan Batara Durga. Batara Kala dan Batara Durga itu adalah angkara murka. Nah, target utama dalam bencana korban ini yang menjadi pembersihan ini adalah angkara murka. Angkara itu keegoan, keemosional, keakuan. Angkara murka itu adalah kemurkaan itu sendiri, merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Makanya wong Jawa ngajari wong urip iku kudu narima, kan gitu.
akeh sithik itu diterima. Nggih. Nah, makanya kembali kenapa disinggulkan Godo Inten? Intan itu adalah logam paling keras, batu mutiara yang paling keras, Iya. ya kan. Dan ketika dilihat itu bening sekali, beningnya melebihi beningnya air malah, bahkan cahayanya bisa mengkilau, Berkilau, ya. berkilau indah, keindahan. Nah, dengan kebeningan itu, kebeningan jiwa itu, orang akan mempunyai cahaya yang sangat indah sekali, ya, ya. Dan bisa ketika mendapatkan cahaya, pancaran itu menjadi indah, pancawarna. Makanya kan belian itu warnanya anak pancawarna, Macam-macam. putih tapi bisa menghasilkan cahaya apa aja. Magic ini, Iya. ya kan? Kalau orang Jawa ngarani poncowarno, dalam arti aneka warna. Iya, iya. Dasarnya di sana. Nah, dengan kerasnya itu, nah ini untuk memukul gada itu. Makanya di dalam Antaséna dan Wisanggeni itu gambarannya Isa Al-Masih membersihkan dengan jiwa itu, dengan cahaya kebeningan yang menghasilkan cahaya indah itu sendiri. Cahaya indah itu adalah bidangnya surgawi, nirvana, nirwana. Ya, Antaséna kebeningan ini. Nah, ini pemukul, ini simbol air yang keras. Nggih. Nah, itu sifatnya fisik dan non fisik. Ya, pertama dibersihkan secara jiwa yang non fisiknya, yang si fisiknya adalah yaitu tadi. Antaséna itu ibaratnya kalau Wisanggeni itu Isa Al-Masih dengan pembersihan cinta kasih, ilmu cinta kasih. Iya. Nah, sing Antaséna itu yang disifatkan adalah Nabi Khidir, penguasa samudra. Lah Wisanggeni itu makanya Wisanggeni dibilang itu titisannya sang yang menang. Maka dibilang Isa Al-Masih, kalau orang Nasrani dibilang putra Allah. Wis padha wae to, Mas. Cuma istilah. Antaséna itu Nabi Khidir penguasa samudra, ya wis bani plus air yang sifatnya keras. Tapi bening. Nah, itu simbol dua sifat fisik dan non fisik. Maka di dalam pewayangan ini kedua peran itu diberikan senjata yang namanya Godo Inten. Yang keras untuk memukul yang keras, yang fisik untuk memukul yang itu dengan ada kata istilah muncul menang tan ngasorake digdaya tanpa aji, ya. Iya. Dengan kasih itu sendiri. Yeah. Ketika kita bisa menang tanpa apa namanya ngasorake itu kita menang tanpa merendahkan. Luruk tanpa bolo. Luruk tanpa bolo itu dengan kita sendiri, kita bisa merangkul semua, menciptakan kedamaian, kerukunan. Yeah. Akhirnya tercipta keharmonisan. Keharmonisan tercipta kedamaian. Ya. Digdaya tanpa aji, ya. Kita ilmu digdaya tanpa aji, ya, Mas. Ilmu bejo. Ya, kita sakti. Orang bejo itu sakti loh. Ya, toh. Paling sakti ya. Tapi nggak punya aji-aji. Gitu. Kayak itu orang bejo. Nerimo. Nah, itu tadi. Makanya nguruk tanpa bulu itu ya kasih itu tadi. Energi kasih, cahaya kasih, pancaran kasih itu yang bisa menyelamatkan diri kita. Akhirnya kita mempunyai saudara yang banyak. Akhirnya musuh menjadi teman, saudara. Nah, Iya. itu nguruk tanpa. Menang tanpa soraki, kita tidak merasa diri besar diri, ego diri. Ya. Dengan cara itu, dengan sikap kerendahan hati, kita akan disayangi oleh banyak orang. Karena orang itu pasti memikir salut ya, orangnya seperti itu, kok rendah hati. Ini anak nyawang mau tinggi hati kalau yang nanya gitu, Mas. Iya. Beda kalau jenengan bertemu dengan orang yang rendah. Iya, Mas. Nah, makanya orang Jawa mengajarkan tentang kehidupan yang penuh tata krama, sopan santun, anda pasor. Nggih. Nyun sewu, badhe derek tengking, ya kan? Orang Jawa. Ya, gitu. Nah, itu budi pekerti Jawa yang harus perlu kembali dibangun kembali, dibangkitkan kembali. Untuk apa? Memayu hayuning bawono itu sendiri. Makanya kenapa di dalam serat Sabda Palon Loyo Genggong itu pepesti ini nusa wis tekan janji kapetung jaman. Nah,
Bali mau. Terus Oke, kapitung 500 warsa. Bakal bali marang Gomo Budi. Gomo Budi itu dalam arti ageman, kita harus mempunyai busana itu sendiri. Ya. Berarti ini sudah ada 500 tahun atau lebih? Ya itu kan orang dulu kan hitung-hitungannya kan rata-rata. Orang tuh saklek 500 gitu kan. Perkiraan. Perkiraan ya. Gitu kan. Karena perhitungan itu orang dulu itu bukan pakai angka, tapi perjangkaan. Kira-kira sama ini loh. Gitu.